Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Konser Natal Taipei 101 hangat dibuka, pusat layanan darurat ringan hadir untuk memudahkan pemeriksaan akhir pekan, subsidi perpanjangan umur bangunan tua resmi diluncurkan. Konser matahari terbit Alishan sambut tahun baru, dan ahli gizi ajarkan cara menjaga pola makan di musim dingin tanpa takut gendut. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Taipei 101 menyelenggarakan konser Natal Panggung Impian yang akan digelar setiap sore akhir pekan di Urban Plaza lantai 4 mulai hari ini hingga 28 Desember. Acara ini menghadirkan 27 kelompok pertunjukan dengan lebih dari 500 anak dan remaja dari sekolah kota sehingga siswa adat di daerah terpencil tampil bersama. Tahun ini, konser menekankan kolaborasi lintas sekolah dan lintas kelompok etnis, misalnya kolaborasi antar Assemble Recorder, Sekolah Dasar Tianmu dengan paduan suara pemuda Fasa Paiwan, sehingga anak-anak dari latar belakang berbeda bisa tampil di panggung yang sama. Di lokasi acara juga dilaksanakan kegiatan berbagi kasih, mendorong anak-anak saling bertukar hadiah kecil atau kartu ucapan sebagai bentuk penyampaian ucapan dan kasih sayang. Taiwan terapkan layanan UCC untuk pemeriksaan medis di hari libur. Kalau nanti di hari libur merasa tidak enak badan, tidak harus langsung pergi ke rumah sakit besar. Di 6 kota besar Taiwan sudah didirikan 13 pusat perawatan darurat ringan UCC yang buka pukul 8 pagi sampai 12 malam pada hari Minggu dan hari libur nasional. Kalau demam, batuk, gangguan perut, atau gejala darurat ringan pada anak-anak, semuanya bisa ditangani di sini, bahkan termasuk pemeriksaan dasar seperti röntgen dan tes darah. Biayanya sama seperti layanan kesehatan dasar, yaitu sekitar $150 Taiwan, setidaknya lebih hemat $600 Taiwan dibandingkan pergi ke UGD rumah sakit. Diharapkan layanan ini dapat membantu mengurangi beban UGD dan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan perawatan ketika sakit di hari libur. Subsidi perpanjangan usia rumah, apartemen bisa dapat hingga 9,6 juta NTD. Kementerian Dalam Negeri Taiwan meluncurkan subsidi perpanjangan usia rumah tua yang ditujukan bagi apartemen dan rumah bertingkat Toutian dengan usia bangunan lebih dari 30 tahun untuk membantu meningkatkan keselamatan hunian lama. Selama permohonan diajukan sebelum akhir tahun 2027, apartemen yang menyelesaikan 3 jenis perbaikan di ruang publik dapat memperoleh subsidi hingga 9,6 juta dolar Taiwan. Sedangkan rumah hunian bertingkat dapat mengajukan subsidi asalkan menyelesaikan minimal 1 jenis perbaikan. Setelah perbaikan area publik selesai, penghuni juga dapat mengajukan subsidi untuk perbaikan interior, rumah tangga umum maksimal 200.000 dan lansia atau kelompok rentan maksimal 300.000. Namun bangunan yang sudah masuk program pembaharuan kota atau rekonstruksi bangunan berbahaya, bangunan yang seluruhnya dimiliki oleh satu pihak atau yang sudah direncanakan untuk dibongkar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi ini. Konser impresi matahari terbit Alishan ke-24 sambut tahun baru 2026. Konser impresi matahari terbit Alishan akan kembali digelar pada pagi hari tahun 2026. Tahun ini konser akan menampilkan tema fantasi dengan citra lautan awan, rel kereta di hutan, bunga sakura dan matahari terbit dipadukan dengan penampilan skyline, band The Chairman dan orkestra Philharmonia Moments Musicals menemani semua orang menyambut fajar pertama di tahun baru. Kereta wisata Chushan Line akan berangkat pukul 2.50 dini hari. Pemesanan tiket untuk rombongan dibuka pada 10 Desember, sedangkan untuk individu dapat memesan secara online mulai 18 Desember. Bagi para wisatawan yang ingin merayakan pergantian tahun di Alishan, jangan lupa merencanakan perjalanan lebih awal. Cuaca dingin bukan berarti harus gemuk. Ahli gizi berbagi cara tetap menghangat tanpa kalori berlebih. Saat cuaca dingin ingin makan jahe bebek, sup kambing, atau ayam minyak wijen tapi takut gemuk?
Ahli gizi mengingatkan mengkonsumsi makanan bergizi bukan masalah. Kalori biasanya berasal dari kuah yang terlalu berminyak, bumbu yang terlalu kuat, dan bahan hotpot olahan. Untuk konsumsi makanan hangat tanpa kalori berlebih, bisa menambahkan lebih banyak sayuran dan jamur, minum kuah secukupnya, dan kurangi bumbu berbasil alkohol. Saus sebaiknya diganti dengan campuran daun bawang, bawang putih, cabai, plus sedikit kecap atau cuka, hindari saus salsa, dan minyak wijen. Dengan beberapa trik kecil ini, makan bergizi di musim dingin tetap nyaman dikonsumsi tanpa menambah berat badan. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan, sekaligus menghubungkan dunia.